mewarnai adalah salah satu aspek yang paling penting dalam dunia videografi ini kawan-kawan. Jadi menurut saya kalau video dengan warna yang sesuai dengan dia punya tema akan menghasilkan looks yang enak juga, yang nikmat juga, yang memanjakan kita punya mata begitu kan. Pasti kan sering sekali lihat video-video sinematik dengan warna-warna yang memang keren-keren sekali begitu, karena dorang punya sentuhan di dalam dong punya pewarnaan itu dapat sekali begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang pewarnaan grading ini kan kawan, itu kita punya dia punya sentuhan tuh pakai kita punya rasa begitu, macam dramatik sekali. Maksudnya kita pakai dia punya, kita harus tuangkan kita punya rasa di dalam kita punya setiap pewarnaan kawan-kawan menurut saya. Dan juga menurut saya dalam dalam grading atau mewarnai dia tidak punya aturan yang valid begitu kawan-kawan, dan itu tergantung dari sang editor itu juga, atau tergantung dari bagaimana konsepnya seperti begitu kawan-kawan. Jadi mewarnai ini dia punya tutorial yang pastinya dia punya exposure-nya harus berapa, kontrasnya harus berapa, itu tidak ada sama sekali kan menurut saya, kecuali kita mengambil video dengan yang memang sudah studio, yang sudah kayak macam studio, pokoknya bioskop lah, itu memang pasti ada settingannya. Jadi sangat penting sekali kita harus bisa memahami bagaimana caranya kita bisa menuangkan atau mengolah kita punya warna di dalam kita punya video sehingga feel-nya itu dapat ke penonton seperti begitu kan kawan. Dan juga setiap tutorial tentang pewarnaan grading itu kan tidak bisa langsung praktekkan dengan dengan mengopi dia punya cara secara langsung kan karena posisinya tuh berbeda begitu. Ketika kita ambil video itu pengaturan dari kamera juga itu sangat menentukan bagaimana nanti kita mewarnai di dalam kita punya aplikasi begitu. Jadi dalam video ini kawan-kawan saya akan berbagi ke kawan-kawan semua bagaimana caranya saya untuk mewarnai. Jadi dalam kasus kali ini yang kita akan latihan kawan-kawan, di sini saya sering sekali dapat project dari kawan-kawan guru dorang. Jadi akhir-akhir ini memang lagi banyak project tentang PPG, dong punya video PPG. Ya, jadi video PPG itu video pendidikan profesi guru. Jadi di mana saya mendokumentasikan dong punya kegiatan belajar mengajar begitu. Jadi dalam konteks kali ini kita akan mewarnai ke arah yang lebih netral kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan dong sering lihat video-video dokumentasi, nah warnanya seperti begitu. Warnanya dia lebih pop up, lebih lebih standar lah begitu kawan-kawan. Nah, tidak mungkin kita mewarnainya lebih ke sinematik begitu. Itu otomatis dapat tolak menta-menta dia punya hasil video kan. Nah, jadi dalam hal-hal seperti begini juga kita sebagai editor harus bisa memposisikan atau menempatkan kita punya pewarnaan begitu supaya hasilnya lebih maksimal kawan-kawan. Jadi dalam video ini saya hanya akan berbagi, nanti kawan-kawan akan lihat sendiri dia punya project seperti apa, dan langsung saya mewarnai kawan-kawan karena saya sudah janji ke kakak guru itu kalau nanti sebentar sore dia datang ambil dia punya file begitu. Oke, kalau begitu langsung saja kita menuju ke kita punya Adobe Premiere Pro. Oke kawan-kawan, kita sudah ada dalam projectnya. Ini yang kawan-kawan lihat di sini adalah saya punya tampilan project dari pekerjaan video PPG yang tadi saya sudah jelaskan kawan-kawan. Nah, ini untuk yang sebentar dia mau datang ambil filenya, dan ini hanya tinggal diwarnai saja kawan-kawan. Jadi apa yang saya bagikan di sini kawan-kawan belum tentu sama ketika kawan-kawan dong mencoba begitu, karena settingan yang saya pakai di sini itu saya pakai lock begitu. Jadi kalau dalam saya punya kamera yang saya pakai itu saya pakai lock di S-Log 5 kawan-kawan. Jadi ini warnanya dia pudar begitu. Jadi fungsinya lock profile itu kawan-kawan, itu kita menurunkan atau memudarkan kita punya warna di dalam video. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dalam nanti kita mewarnai dia lebih gampang, range warnanya lebih luas begitu kawan-kawan. Ketika kita pakai mode lock ini kawan-kawan, itu dia punya saturasi di video dikasih turun, terus dia punya kontras dikasih turun, terus dia punya brightness dikasih turun, pokoknya semuanya tuh dikasih turun begitu kan. Jadi kelihatan dia punya video itu tampak pudar begitu kan kawan. Pertama yang saya akan lakukan kawan-kawan di sini, saya akan mewarnai dia. Kalau kamu punya klip sudah tak potong banyak begini kawan-kawan, ada dua cara yang bisa kamu pakai. Oke. Nah, cara pertama kawan-kawan, kan bisa pergi ke sini,
ke new item, kita kasih adjustment layer. Terus kita pilih OK. Nah, kita tinggal tarik adjustment layernya ke atas kita punya video. Nah, dia ada di sini toh. Oke, kita kasih panjang, tarik saja ke belakang. Terus di adjustment layer ini, kamu tinggal pergi ke bagian Lumetri Color yang di sini. Terus kita tinggal rubah saja kawan-kawan. Contoh kayak begini. Saya kasih turun, saya kasih naik, saya kasih turun, saya kasih naik, begitu kan. Nah, untuk cara yang lainnya, ini saya hapus dulu ya supaya ini. Nah, untuk cara yang lainnya kawan-kawan, kita bisa mewarnai langsung di dalam dia punya video, begitu. Dalam dia punya klip. Kalau tadi kan kita pakai adjustment layer sebagai dia punya wadah untuk kita mewarnai. Tapi kali ini kita akan pakai langsung dari dalam dia punya video. Caranya bagaimana? Kalau kita klik satu kali ini kawan-kawan, kalau kita klik di sini, ini dia hanya akan mewarnai di bagian sini saja, di bagian potongan yang ini saja. Contohnya, saya kasih exposure-nya kasih besar nih. Nah, 1,5 nih. Di yang potongan sebelumnya dan sesudahnya ini, dia tidak akan berpengaruh. Lihat ya. Saya mundur ke belakang. Nah, dia punya angka di sini, exposure-nya 0 toh. Nah, sedangkan di depannya exposure-nya 1,5. Begitu kan kawan. Caranya bagaimana supaya dia kena semua begitu kan kawan? Nah, sabar ya, ini saya kasih kembali dulu, saya kasih kembali ke 0. Nah, caranya tuh kan kawan, di sini kita klik, terus kita pergi ke sumber ini kan kawan. Nah, jadi kita harus mewarnai dari dia punya sumber video, bukan potongan video. Jadi beda. Jadi potongan video itu yang kayak begini. Jadi dia hanya akan terwarnai di potongan video itu, begitu. Tapi ketika kita ganti dia punya yang di bagian atas ini ke sumber, nah ini kan klip toh. Nah, klip. Jadi dia hanya kena di klip saja. Dia hanya kena di klip saja sini. Tapi ketika kita ganti dia ke sumber, otomatis dia semuanya berubah. Jadi ketika saya korek di sini, otomatis dari video dari ujung sampai ujung itu dia punya warna semua akan berubah. Kayak begitu kan. Saya kasih contoh. Lihat ini saya kasih biru ya. Nah, otomatis di belakangnya dan seterusnya juga akan biru. Lihat, toh, di biru semua. Begitu kan. Nah, sabar, kita kembali lagi. Lihat ya. Saya kasih kuning. Nah, ini dia jadi kuning semua nih. Toh. Nah, beda kalau saya klik di sini, saya klik di klip yang ini. Terus saya kasih warna ke ungu. Nah, dia hanya akan berpengaruh di yang klip ini saja. Dia tidak berpengaruh di yang depan atau belakangnya. Lihat. Itu. Ini dia masih kuning toh. Ini dia ungu. Terus ini belakang sini kuning juga. Nah, karena kita hanya mengganti warna di bagian klip ini kawan-kawan. Seperti begitu. Kita reset dulu. Bagian sini juga kita reset dulu. Nah, oke, sekarang kita akan mulai untuk mewarnai dia. Jadi di sini karena video ini video dokumentasi, jadi kita akan mewarnai dia lebih ke pop up, lebih cerah dan lebih standar lah warnanya begitu. Jadi tidak ada sinematik di dalamnya kan kawan. Oke, jadi saya klik di sini. Terus saya pergi ke source, bukan di bagian klip. Ingat ya, klip dengan source itu berbeda. Jadi source itu dia akan merubah semua warna yang ada dalam satu file video itu. Kalau klip dia hanya akan mewarnai bagian yang kita sudah potong-potong. Seperti begitu. Jadi kita pergi ke source. Nah, di sini yang saya biasanya pakai yang tadi di awal kan saya kasih tahu kita bisa pakai adjustment layer toh. Tapi saya biasanya pakai itu kawan-kawan, saya biasa pakai langsung dari dia punya sumber. Begitu. Jadi nanti adjustment layer tuh saya biasanya gunakan untuk keperluan kayak macam mungkin sama tambahkan sedikit saja, itu baru saya pakai adjustment layer untuk mewarnainya. Di sini saya mau buat dia punya warna itu kembali ke lebih cerah begitu. Karena ini kan saya pakai lock tuh, jadi dia punya warna tuh pudar kawan-kawan. Jadi caranya bagaimana? Pertama yang saya akan lakukan, saya akan kasih naik dia punya saturasi dulu. Nah, saya kasih naik dulu. Saya bisa lihat dia punya hasil. Nah, jadi perhatikannya tuh di layar yang sebelah sini kan kawan. Karena ini untuk sumber toh. Nah, di bagian sini yang sudah jadi begitu. Nah, di sini saya kasih naik dulu. Ya, jangan terlalu banyak sih. Mungkin saya rasa di 120. Kita lihat. Nah, 120 saya rasa sudah oke kan kawan. Terus saya kasih naik dia punya kontras sedikit biar lebih dia punya detail lebih kelihatan. Terus highlight
Di sini kan bisa perhatikan di layar yang sebelah kiri ini di atas. Nah, dia ada bergerak tuh, lihat. Saya kasih gelap, saya kasih terang, saya kasih gelap, saya kasih terang. Nah, kayak begitu. Oke, sedikit saja, mungkin di sekitar 23. Oke. Terus shadownya. Nah, jadi saya cara juga tuh begini kan. Saya biasa kasih naik turun, kasih bergerak saja begini, sampai saya dapat feel yang pas begitu. Jadi namanya kita mewarnai itu, kita apa namanya kawan-kawan, yang tadi di awal saya bilang, kita memberi rasa dalam videonya. Jadi tidak ada aturan khususnya, tidak ada aturan dasarnya kamu harus di angka berapa. Itu sesuai dengan kawan-kawan punya kondisi video juga. Dia punya cahaya, dia punya settingan, itu kan berbeda toh kan. Oke, di sini mungkin saya punya shadow, saya akan kasih ke arah sini sedikit. Nah, oke. Dia punya white, saya akan kasih naik sedikit. Jadi biar dia kelihatan lebih cerah. Oke, dia punya black, mungkin sedikit saja. Perhatikan dia punya black, kalau kita kasih turun toh. Nah, begitu. Kalau kasih naik, dia jadi begitu. Jadi kamu rasa-rasa saja. Di sini mungkin saya akan kasih sebegini. Oke, coba kita lihat kan. Kalau kita mau kasih apa namanya, kalau kita mau lihat dia punya sebelum dan sesudah, itu kita kasih mati ini saja di atas ini. Efek sini kita klik. Nah, itu dia punya efek hilang toh. Kalau kita kasih nyala, nah kita jadi dia punya before after seperti apa, kita bisa kasih tekan di yang FX ini kan. Lihat lagi. Oke, kalau kita sabar kasih besar biasanya untuk lihat. Nah, oke, ini sudah warna yang sudah natural sekali begitu, sesuai dengan warna keadaan aslinya. Nah, tapi kita akan sedikit rubah-rubah lagi kan. Kita pergi ke kreatif. Nah, di sini saya biasa selalu akan tambahkan dia punya vibrant ini kan. Jangan terlalu banyak sih, mungkin sekitar 9 ya, saya akan taruh di situ. Terus di bagian kurva. Nah, kurva ini teknik standar yang biasa kita pakai kan. Jadi yang saya biasa sering pakai tuh, saya bikin kurva, saya tidak tahu namanya ini apa, cuma yang saya biasa pakai itu, saya biasa kasih nyala yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Nah, begitu kan. Di sini dia punya high, mid dengan dia punya low. Jadi saya akan biasa main di dia punya mid kan. Nah, lihat dia punya perubahan warna itu. Nah, toh kalau kita terlalu banyak main di dia punya mid, nah sabar ya. Nah, kalau kayak begini, terlalu banyak begini, nanti dia punya apa, kamu lihat, nah dia punya video tuh jadi tampak kayak lebih pucat begitu kan. Jadi jangan terlalu banyak main dia punya mid. Ya kita kasih turun saja. Biasanya yang saya pakai tuh dia berbentuk kayak macam kayak begini. Saya tidak tahu ini dia nama apa kawan-kawan, karena karang-karang sendiri toh. Pokoknya kan sesuaikan saja dengan kan numpur rasa. Jadi saya akan kasih naik mid sedikit. Dia punya low apa, dia punya yang di bawah ini saya akan kasih korek lagi sedikit. Nah, terus ini juga saya akan kasih turun sedikit. Nah, jadi dia punya bentuk tuh kayak begini, terus naik, terus turun lagi ke bawah. Coba lihat. Nah, kalau begini saya rasa sudah oke menurut saya kan. Nah, di bagian bawah sini kawan, saya biasanya buat begini. Saya klik yang tombol ini, terus saya tandai ke warna kulit. Nah, jadi kita akan berusaha untuk membuat dia punya warna kulit senetral mungkin kan. Nah, di sini kan lebih ke orange toh. Nah, kalau saya kasih turun, lihat saya kasih turun berarti dia punya warna yang bagian orange itu habis semua toh. Nah, tapi saya tidak mau kayak begitu kan. Saya mau kasih dia normal saja. Jadi kita kasih turun sedikit saja untuk dia punya perubahan warna kulit. Nah, jadi dia lebih netral lagi kan. Oke, coba kita kasih mati lagi. Nah, ini before-nya. Oke. After-nya kita kasih nyala lagi. Nah, jadi sudah kelihatan ini dia punya perubahan toh kan. Oke, setelah itu ini saya tidak tahu triknya namanya apa. Ini saya betul-betul saya kadang-kadang saja, tapi saya suka pakai trik ini kan. Jadi biasanya saya klik satu kali di sini. Nah, terus saya tarik ke bawah nih. Tarik ke bawah, lihat tidak, saya tarik ke atas. Ini toh. Terus saya geser dia ke kanan.
Nah, sampai dia kembali ke ujung sini, dia punya biru nih paling atas. Nah, jadi ketika saya buat kayak begini, dia punya bentuk kayak begini, dia punya warna tuh saya lebih suka kawan-kawan. Nah, lihat ya. Jadi dia punya warna tuh lebih cerah sekali. Nah, kalau saya kasih turun, lihat. Kalau saya kasih turun, nah ini bisa untuk sinematik. Nah, dia punya warna lebih bagaimana, kayak orange. Kalau orang bahasa sinematiknya tuh orange steel begitu. Nah, tapi ini kan kita tidak buat untuk warna-warna sinematik kan kawan. Nah, jadi saya kasih kembali lagi. Jadi biasanya kalau untuk pukara ada lebah kah apa ini? Nah, jadi biasanya untuk dokumenter saya biasanya pakai warnanya seperti begini kan kawan. Nah, jadi saya sesuaikan bagian atas, bagian bawahnya. Nah, kira-kira seperti begini. Nah, kalau sudah sampai begini saya sudah suka dengan warnanya kan. Coba kita pindah ke yang lainnya. Dia punya klip yang lain untuk memastikan toh. Jadi kan kamu harus pastikan juga. Nah, di sini saya sudah suka sekali, dia punya warna sudah sesuai lah. Nah, begini kawan-kawan. Oke. Saya klik di sini. Kalau kamu klik di sini dia akan otomatis kembali ke klip. Jadi usahakan kamu harus ke bagian source lagi supaya dia masuk di bagian sumber. Nah, biasanya saya korek untuk dokumenter hanya bagian situ saja kawan-kawan. Jadi tidak banyak hal yang saya rubah karena saya hanya mau kembalikan dia punya kecerahan gambar seperti begitu. Dan kalau kawan-kawan sedang mengeksplor untuk untuk grading ini, untuk mewarnai, kawan-kawan coba saja kasih naik, kasih turun. Nanti lama-kelamaan kawan-kawan akan dapat feel-nya begitu. Itu tidak bisa untuk saya jelaskan bagaimana caranya kawan-kawan bisa mendapatkan warna terbaik, tapi dari kawan-kawan yang punya pengalaman, kawan-kawan harus lebih banyak, lebih sering untuk mengotak-ngatik begitu. Lebih sering untuk, pokoknya jangan takut untuk kasih coba-coba dia punya warna, kasih naik, kasih turun. Kita lanjut ya. Setelah itu kawan-kawan saya akan turun ke bagian sini, color wheel. Nah, untuk mid tones-nya saya akan kasih turun sedikit. Nah, lihat ya dia punya perbedaan. Toh. Nah, ini saya akan kasih turun sedikit supaya dia agak sedikit menambah shadow. Nah, hanya itu saja kan yang saya rubah. Dan untuk vignette saya tidak akan pakai. Terus di bagian kreatif sini sudah cukup, bagian kurva juga sudah cukup. Nah, terus bagian basic juga saya rasa sudah cukup. Jadi untuk temperaturnya, untuk white balance-nya saya tidak korek-korek, itu sudah normal. Setelah kita rasa dia punya warna sudah pas, kita harus menjelajah lagi untuk memastikan dia punya warna itu sudah sesuai dengan kita punya keinginan. Nah, jadi sini saya biasa akan kembali ke depan, ke belakang untuk perhatikan baik-baik. Nah, untuk yang kasus ini nih dia punya warna kenapa berbeda begini kawan-kawan. Ini nih hasil recording dari HP. Jadi kemarin nih ibu guru dia lupa kalau ada beberapa part yang dia belum sebutkan dalam dia punya video mengajar ini. Jadi rekam sendiri, terus dia ada kasih dia punya filenya lewat HP, dan ini otomatis dia punya warna beda tuh kawan-kawan. Nah, jadi supaya cepat bagaimana caranya kan kita tinggal copy saja. Pergi ke Effect Control, terus kita copy yang Lumetri Color ini, kita copy. Terus kita kembali ke video yang dari HP, terus kita paste di sini, Ctrl V. Nah, dia kan jadi seperti begini kan warnanya. Toh. Nah, kalau kita lihat kan dia punya perbandingan warna kan jauh toh begitu kan. Tidak match lah, tidak cocok. Nah, jadi kita harus kembali untuk mengatur dia punya warna lagi supaya warna itu seimbang, begitu kan. Nah, jadi di sini saya akan rubah lagi warnanya sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, jadi di sini ini kan kelihatan dia punya kuning nih terlalu menyala sekali toh. Kita pergi ke bagian kurva ini kan kawan. Terus di bagian yang atas tembok-tembok ini kan dia terlalu kuning toh, kan beda dengan ini. Nah, ini kan dia lebih agak pudar toh. Ini kan dia over lah. Kita pergi ke bagian bawah sini, kita klik yang gambar pensil ini kawan-kawan. Kita tandai di bagian yang kuning ini, yang berlebihan. Nah, dia akan keluar di sini. Kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, lihat dia punya warna tembok. Nah, ini kan kalau saya kasih naik dia terang sekali toh. Nah, kita kasih turun sedikit saja. Jadi biar dia sama rata dengan gambar yang di bagian depan.
kita korek-korek sedikit. Nah, saya rasa kalau ini sudah cocok dia punya warna. Oh, masih sedikit lagi. Nah, coba. Oke, jadi tapi ini kan menurut saya masih lumayan, ya masih lumayan mencolok toh. Caranya bagaimana? Jadi ketika kita korek ini dia sudah sampai kita rasa sudah cukup nih. Kita balik ke atas ke bagian basic, terus kita kasih turun dia punya saturasi warna kan. Kita kasih turun. Nah, dia punya warna mulai kembali pudar toh. Oke, kita lihat. Nah, dia punya warna antara yang dari gambar kamera dengan HP sudah mulai sama kan. Tapi di sini kan dia agak masih terlalu gelap toh karena dia punya shadow masih terlalu dalam. Jadi sini saya hanya akan angkat dia punya shadow sedikit kan kawan, supaya dia lebih keluar lagi. Terus white-nya mungkin saya angkat lagi sedikit. Terus dia punya highlight kita kasih turun sedikit saja. Oke, coba kita lihat dari depan ke belakang. Nah, kalau dia pindah ke sini kita kasih besar. Salut. Oke, terima kasih. Anak-anakku yang terkasih, Begitu kan. negara kita Nah, jadi memang memiliki beraneka beda ragam sekali tuh dia punya dia punya kualitas gambar begitu. Jadi ini yang dari kamera dan ini yang dari kamera. Nah, terus yang ini yang dari HP. anak-anakku yang terkasih, Nah, gitu kan. kita memiliki Tapi yang saya rasa ini dia masih belum terlalu kena dia punya warna. Jadi saya akan korek lagi di bagian mungkin di bagian exposure kah, saya kasih naik sedikit di bagian 4 terus nah kalau untuk kayak begini tuh memang kita harus agak sedikit putar otak kawan-kawan untuk bisa menyamakan dia punya warna begitu. Jadi kita harus bisa lebih peka lagi untuk lihat dia punya perbedaan warna kan. Oke, bagian sini ups. Nah, jadi mungkin dia punya temperatur yang saya kasih turun sedikit biar dia agak kena dengan warna yang bagian depan. Nah, coba kita lihat lagi. Oke, terima kasih. anak-anakku yang terkasih, negara kita Memang dia punya memiliki beraneka memang dia punya kualitas gambar langsung berubah sekali tuh kan karena dari HP. Tapi menurut saya untuk dia punya warna di sini sudah kena lah dari warna HP ke warna kamera ini kan. Nah, coba bagian belakang sini. ayat yang ke-10. Kita baca di sana kita akan menemukan. Jadi dia punya warna sudah sesuai. Sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca di sana kita Jadi, akan menemukan. Memang kan dalam warna ini settingan dalam kamera itu sangat berpengaruh sekali. Kan kalau dari HP bawaannya dia warnanya sudah normal saja begitu, tanpa kita harus korek-korek pakai lock seperti yang tadi saya bilang. Nah, bedanya begitu kan. Ketika kita tidak pakai lock, kalau kita tidak pakai lock itu kita kan setengah mati untuk merubah-rubah kita punya warna begitu. Kalau kita mau kasih turun dia punya shadow nanti kayak macam shadownya terlalu dalam, kita mau kasih naik dia punya kecerahan malah terlalu terang. Jadi buat kan semua yang suka juga untuk terjun langsung ke lapangan mengambil momen-momen, usahakan kan belajar bagaimana caranya untuk pakai lock. Jadi mungkin di video-video berikutnya juga saya akan sharing ke kawan-kawan semua bagaimana caranya saya untuk mengatur saya punya lock profil di dalam saya punya kamera. Seperti begitu. Oke? Kita lanjutkan kan. Nah, ini saya rasa sudah sesuai dengan saya punya mau. Kita harus kembali untuk pastikan dia lagi nih. Apakah sudah sesuai dengan kita keinginan, karena ada beberapa kali itu dia bisa miss juga dengan kita punya keinginan kawan-kawan. Nah, bagian sini kan dia agak kuning sekali toh. Jadi bagaimana caranya kita merubah ini supaya dia hanya berubah di bagian sini saja, dia tidak berubah ke semuanya. Itu sekarang kita pakai di bagian clip kawan-kawan. Tadi kan kita pakai di bagian sumber toh, di bagian source ini toh. Nah, ini yang untuk warna keseluruhan. Tapi sekarang hanya untuk kita mengganti warna yang di bagian sini saja, potongan ini saja. Jadi kita masuk di bagian clip. Setelah itu saya kasih turun dia punya saturasi warna lagi sedikit. Oke, terus saya ke kurva lagi.
terus saya pilih yang warna tembok ini dengan cara kasih nyala di bagian hue versus saturasi ini. Kita kasih nyala dia punya yang tombol pensil ini, kita klik, nah dia akan keluar bagian sini. Kita tarik saja ke bawah untuk kita kasih kurangi dia punya warna kuning. Nah, kalau habis tuh kan dia terlalu terlalu pudar kalau habis. Jadi kita rasa-rasa saja sesuai dengan kita punya feeling, begitu kan. Nah, ketika kita pindah ke sini, dia warnanya sudah lebih sesuai, toh. Nah, ini kan hanya klip ini saja yang kita warnai tadi, toh. Nah, kalau kita lihat, Oke. Terima kasih. nah, Sekarang kita masuk dengan pleno. Tadi dimulai dari kelompok 1. Jadi sekarang kelompok 3 bisa tampil ke depan. oke, ini masih dikit Yesus sama. tergesa dan memuji. Jadi dia punya yang bagian sini kan tadi kuning sekali tuh kan kawan. Kita sudah perbaiki dia dan dia punya warna sudah match dengan video bagian depannya dan video sebelumnya, begitu. Jadi usahakan kawan-kawan ketika kamu sedang mewarnai, kamu harus menjelajah ke beberapa potongan yang kamu sudah potong, karena kadang-kadang dia bisa sama, kadang-kadang tidak. Kenapa dia bisa sama dan kadang-kadang bisa tidak, begitu? Karena itu yang saya bilang, kan settingan dalam kamera itu selalu berubah-ubah. Contoh, karena ini kan saya pakai dia punya settingan settingan cahayanya saya pakai auto, kawan-kawan. Karena saya takut kalau saya pakai manual. Kalau pakai manual, karena ini dalam konteks video dokumentasi ini videonya berjalan 1 kali jalan, begitu. Jadi selama guru menjelaskan itu 1 kali jalan. Jadi saya tidak punya waktu untuk merubah-rubah settingan, begitu. Karena tidak mungkin kita cut lagi. Makanya macam, ya ibu sabar ya, saya ganti settingan. Itu tidak mungkin sekali kan, kecuali memang videonya terkonsep dengan matang. Jadi ini memang video namanya dokumenter, itu kita merekam secara real time, begitu. Jadi kegiatan aktivitas yang terjadi langsung kita rekam. Jadi karena kita tidak pakai manual setting, kawan-kawan, jadi ketika kita ada pergerakan zoom ke objek, otomatis dia punya bukaan, terus dia punya shutter speed itu akan berubah, kawan-kawan, karena kita pakai auto. Beda dengan manual. Kalau kita pakai manual memang lebih enak untuk mewarnai, dia lebih konsisten warnanya. Tapi kalau untuk auto seperti begitu yang saya bilang. Jadi ketika kita zoom, dia tetap akan ada perubahan di bagian dia punya shutter speed, dia punya bukaan, dia punya ISO, itu semuanya berubah, kan kawan. Kalau kawan-kawan lihat saya punya timeline ini, dia ada warna pink, terus ada warna biru, terus ada warna orange. Ini karena saya pisah-pisahkan. Jadi per partnya ini, jadi part pembuka, terus ini part yang dia lagi menjelaskan, terus ini part penutup. Nah, kalau kan mau bertanya bagaimana cara merubah dia punya warna-warna ini supaya kami juga bisa bisa memisah-misahkan, kan gampang sekali. Itu kamu hanya tinggal contoh yang ini toh, yang biru ini toh. Kamu tinggal klik saja di sini, terus kamu klik kanan, terus ke label. Nah, kasih warna dia sesuai, ini kan warna orange toh. Nah, saya tinggal cari yang warna mana orange mana. Mango ini, warna mango. Nah, tahu dia sudah ganti. Begitu kan kawan. Jadi untuk mempergampang kamu nanti untuk mencari-cari kamu punya file, kamu bisa ganti dia punya label, begitu. Jadi part mana kayak macam bagian opening itu kamu kasih label sendiri. Terus bagian tengah-tengahnya kamu kasih label sendiri. Bagian endingnya juga kamu kasih label sendiri. Jadi biar fungsinya hanya untuk biar kamu kerjanya lebih enak, bisa lebih gampang saja, begitu. Kayak macam tidak setengah mati mau cari-cari lagi. Kayak begitu kan. Nah, oke kan saya rasa dia punya warna nih sudah cocok sekali dengan dia punya project. Jadi saya akan render dia. Jadi di sini karena ini untuk keperluan di YouTube kan, nanti dong akan upload di YouTube. Jadi caranya saya akan render dia dengan settingan yang saya biasa pakai untuk upload video di YouTube. Oke. Kita tandai dia. Misalnya kalau kan ada 2 project kayak begini nih toh. Kayak ada 2 project begini, kan hanya mau render yang bagian depan sini saja, bagian depan sini. Jadi kan harus tandai dia dulu. Jadi sabar ya, saya kasih hilang dia punya tanda dulu supaya kelihatan. Nah, ke awal video, terus kan tandai mark in, kasih nyala. Nah, terus kita zoom out dia punya sequence, terus kan hanya sampai ujung sini toh, baru selesai. Jadi kita ke ujung sini, terus
Oke, mana sabar. Ya, kita sudah sampai ujung sini. Kita mark out. Oke, nah jangan sampai di belakang sini kan. Jangan sampai di belakang sini. Kalau kita mark out di belakang sini, dia akan tambah 1 frame lagi, begitu. Jadi dia akan tambah 1 frame ke depan. Jadi ketika kita mau mark out, kita ambil 1 frame di belakangnya supaya dia pas di potongan ini. Nah, begitu kan. Oke, kalau kita sudah tandai yang mana yang kita mau save, kita tinggal Ctrl M untuk menyimpan atau kita mengekspor filenya kan. Nah, kita akan rubah settingannya kan di sini. Nah, di sini kan saya punya format sebelumnya tuh H.265 toh. Nah, kita ganti ke H.264 begitu. Nah, untuk H.265 dan yang bagian sini nih, bagian format ini kawan-kawan, nanti kedepannya saya akan jelaskan lebih terperinci lagi di video yang terpisah, karena menjelaskan itu saja panjang sekali nanti. Jadi kawan-kawan bisa ikuti saja dia punya settingan untuk mau save dia untuk upload di YouTube seperti apa. Di sini rubah dia punya format ke H.264, terus saya pilih lokasi penyimpanannya dulu, ganti namanya PPG Ibu Lia. Oke, kita save, terus kita turun ke bawah kawan-kawan. Bagian render at maximum depth selalu ingat untuk kasih nyala. Dua ini nih selalu saya kasih nyala kawan-kawan. Terus turun lagi ke bawah, dia punya bagian bitrate saya akan selalu pakai SBR. Terus lihat dia punya file size berapa, 6 GB atau 6,925 MB. Karena hanya untuk upload di YouTube, jadi kita kasih ke 16 begitu. Jadi sudah standar sekali itu. Nah, dia punya total size filenya tuh di 3 GB, 3,5 GB. Oke, kalau sudah kawan-kawan, kita tinggal klik export. Jadi sekilas begitu sudah kawan-kawan caranya untuk mewarnai video yang saya lakukan dalam saya punya video-video dokumenter kawan-kawan. Jadi setiap warna itu berbeda-beda kawan-kawan. Warna itu bisa menggambarkan mood. Jadi contoh kayak macam kalau kita lagi galau, lagi kayak macam lagi merasakan suasana hati yang kacau, itu biasanya kita kasih warna ke orange, lebih ke orange, kuning-kuningan begitu kan. Jadi warna itu bisa menyampaikan kita punya perasaan begitu. Terus kalau untuk kayak macam kita lagi happy, lagi senang, dia lebih ke arah biru kayak begitu kan. Jadi memang ada dia punya basic khusus untuk hal itu kan. Nah, nanti kedepannya kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Tapi apa yang tadi kan sudah lihat itu semua saya punya proses bagaimana caranya saya mewarnai di setiap saya punya video-video yang saya lagi kerjakan begitu. Dan yang tadi kita sudah praktekkan itu untuk video dokumenter kawan-kawan. Nah, kawan-kawan tidak harus untuk mengikuti dia punya angka-angka itu kan angka-angka exposure terus kontras itu, karena tetap kalau kawan-kawan ikuti dia punya hasil tidak akan sama begitu. Tetap dia punya hasil akan beda karena kita punya settingan beda kawan-kawan. Ketika ambil kawan-kawan punya video dengan saya punya video, saya punya settingan tetap akan beda dengan kawan-kawan punya settingan. Makanya ketika kawan-kawan pakai saya punya warna tidak akan pernah sama dengan warna yang saya pakai begitu, kecuali kita punya settingan sama, baru bisa dia punya warna bisa baku kena seperti begitu kan. Tapi yang tadi kan sudah lihat itu dia punya proses bagaimana kita mewarnai kita punya video-video kan. Oke, kalau kan ada pertanyaan atau mau tutorial mengenai hal apa dalam dunia editing ini, kan bisa drop saja di kolom komentar di bawah. Kita jumpa lagi di video tips dan tutorial yang selanjutnya. Saya Kakak Naf pamit. Dadah.